Selamat datang di Bapil Bahas film bersama Sasa dan dia Bagas, Kak. Dan hari ini kita pengen review sebuah film yang sudah kita tonton dan lagi rame juga, yaitu film yang berjudul Thunderbolts. Direvisi sebenarnya. Nah, kenapa direvisi? Nanti kita review dan kita berikan opini kami lebih tepatnya. Kalau Yes. gitu sebelumnya kita Bapil bersama bahas film sama-sama. I am a void. Look what you unleashed. We can't outrun the emptiness. We can't do this. No one here is a hero. We all have things that we regret. I have so many. Lena, when I look at you, I don't see your mistakes. That's why we need each other. We can't stop him alone. No one can. But we can find a way. Together. Marvel Studios Thunderbolts. terjebak dalam perangkap maut, tim antihero yang tidak konvensional, Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster, dan John Walker memulai misi berbahaya yang memaksa mereka menghadapi sudut tergelap masa lalu mereka. Disutradarai oleh Jake Schreier, film dibintangi oleh Florence Pugh, David Harbour, Lewis Pullman, Sebastian Stan, Wyatt Russell, dan masih banyak lagi. Kurang lebih seperti itu sih untuk trailer dan juga sinopsis yang udah kami lihat di internet. Gue boleh mulai dulu nggak? Boleh. Langsung aja dimulai karena gue masuk ke bioskop tanpa ekspektasi apapun, tapi yang pasti memang ini anti-hero semua. Gue suka sama tagline-nya, not heroes. Gue lupa deh sebutannya, not heroes, not super, not heroes, not giving up. Gue suka sama tagline yang ada di posternya. Posternya juga bagus-bagus, trailernya juga bagus-bagus. Mereka bawa-bawa nama A24 ke dalam filmnya karena memang ada krunya gitu. Jadi sebenarnya cukup ya lumayan tinggi lah ekspektasi gue, dan apakah ekspektasi gue terbayarkan? Terbayarkan lah. Gue sih ngeliatnya ya filmnya satu hal tidak seperti film Marvel pada biasanya. Ya, benar. Karena kita kali ini dapat Banyak pelajaran. anti-hero, ya banyak pelajaran, dan selain itu juga kita dapat anti-hero yang sebenarnya villain malah kalau di komik, tapi di sini jadi superhero. Yes. Paling itu dulu sih yang bisa gue share. Saya dulu deh. Gue kan nonton pas Yelena udah lagi di Di mana? rumah sakit di Malaysia. Anyway, Masih opening. pas dia mau itu ya loncat. Enggak lagi, gue masih pas inian, masih lagi berantem sama Oh di dalam, dokternya. berarti Iya. belum terlalu jauh. Belum Dia jauh, agak ya. telat nontonnya kalau nggak salah ya. Iya betul. Nah ini bakal jadi review spoiler juga. Iya. Jadi buat yang nonton silakan. Yang belum nonton silakan nonton dulu baru Yes. balik ke sini. Oke lanjut. Gue pas nonton tuh gue juga sama kayak lu, nggak berekspektasi apa-apa karena gue kan kalau film heroes gitu kayak kurang ngikutin kan. Terus pas nonton ke sini gue pas selesai nonton malah kayak gue pengen nonton lagi dah. Lu pengen nonton lagi? Iya, karena dia itu nggak perlu kita pahamin ini kenapa begini, kayak ngalir aja ceritanya gitu. Bener kata lu, berbeda dari cerita film Marvel pada umumnya. Oke. Mungkin gue nggak bakal kayak misahin mana bagus, mana jelek. Sebenarnya secara X1 gue tuh udah panik karena gue ngelihat juga dia agak maksa sih yang gue lihat gitu loh. Maksud gue secara dialog tektokan antar karakter kayak John Walker, even Taskmaster yang gitu doang. Itu sebenarnya sebuah fun fact sih. Gue kan nggak nonton Black Widow yang tahun 2000 berapa karena gue nggak tertarik kan. Jadi si Taskmaster, Red Guardian sama Yelena tuh udah muncul dari film Black Widow. Oh iya, gue yang pas gua nggak nonton ini tuh dikasih tahu sama suami gue kayak abis nonton ini kamu nonton Black Widow. Widow buat reminder. Iya, dan perkenalan per karakter. Terus pas gue nanya temen gue si JJ kan gue nonton sama dia. J emang dulu si Red Guardian
kayak gini, maksudnya se-emosional ini. Enggak, dulu dia ngelawak doang. Oh, oke. Gue jadi paham gitu loh maksud gue kenapa orang pada suka jadinya akhirnya ada di dalam. Tapi sebelum itu. Tadi gue ngomongin Ekwan dari film ini gue udah panik, takutnya kayak karena maksud gue rusak di awal tuh seterusnya bisa rusak kalau misalnya emang gak dibenerin secara dialog, secara script writing. Tapi akhirnya makin berjalannya waktu, nah itu nanti aja. Terus ya gue menyesali kenapa yang satu tuh meninggal yang ditembak sama. Enggak, justru orang pada seneng. Itu yang gue bilang tadi itu tes master by the way. Karena orang-orang pada nggak suka sama castingnya itu satu, nggak suka sama desainnya itu dua, dan emang story-nya nggak ini aja. Lagi juga kostumnya mirip-mirip ya sama si yang manusia suka hilang itu. Si Ghost ya. Iya, dibilang mirip. Seharusnya sebenarnya Taskmaster itu helmnya adalah tengkorak harusnya. Dan orang-orang pada nggak suka karena dari awal dari Black Widow itu Taskmaster itu cewek. Harusnya cowok. Harusnya cowok. Itu dari situ udah bermasalah dan nggak tahu ya, mungkin MCU mendengarkan para fans dan ya udah deh matiin aja di saat itu juga gitu kan. Jadi kayak bentar banget karena memang kalau misalnya di poster dia tuh paling ujung, paling kecil gitu loh. Gue juga baru sadar pas, iya nih cuma segitu doang. Iya. Ya langsung cuma ada di tempat situ berantem kelar. Ya udah, tapi sebelum gue sebenarnya masih banyak banget catatan gue baru ini masih mau lihat. Tapi ya mau nggak mau kita harus break dulu. Yes. Kita bahas lagi nanti. Jangan kemana-mana, tetap deh. Bapil bahas film. Balik lagi di Bapil bahas film, masih di Thunderbolts. Nah, coba dari lu dulu deh. Gue suka banget sama semua komedi-komedi yang ada di sini. Jujur, iya mungkin karena saking gua nggak, maksud gua gimana ya? Karena bagus, nggak kerasa maksa, jadi gue juga ngikutin sama komedinya. Iya. Penempatan komedi yang ada dalam film ini nggak maksa kayak beberapa film MCU ke belakang kali ya. Gue suka banget ya pas mereka pada ngomong Bob. Oh gitu. iya, karena memang si Bob ini kan namanya lebih ke tidak mengintimidatif, padahal dia tuh kan sebenarnya intimidatif gitu kan. Dia sebenarnya juga superhero paling kuat kan di MCU kan. Gua nggak berani bilang iya. Gue nggak berani bilang iya. Suami saya yang mengikuti MCU. Nah, dia tapi bilang paling kuat. Kalau gue lihat juga, ya lu bisa menghilangkan orang jadi bayangan tuh sebenarnya mengerikan juga sih betul. The Void itu kan. Oke, tadi lu bilang berarti memang sebenarnya penulisan komedinya di film ini juga oke. Selain itu, mereka mengangkat satu mental health yang gue sangat. Iya, yang lagi rame sekarang. Anyway, gue nangis nonton film ini, terutama pas lagi Red Guardian, sama adegannya si The Void yang lagi dalam The Void. Ya, Bob yang lagi dalam The Void itu kan. Sebenarnya kan how do you cope with your biggest trauma in your life kan sebenarnya. Jadi kayak gue ya mungkin merasa empati di situ. Lagi-lagi akhirnya nih gue kedua kalinya nonton MCU nangis setelah GOTG 3. Oh, bukan Endgame. Endgame gue nggak nangis, lebih ke kayak gitu loh, kayak kelar. Tapi ya sedih lah. Kalau di GOTG 3 gue nangis ya. Orang-orang kan pada nangis gara-gara roket ya. Gue nangis gara-gara Drax. Ya, agak lain ya. Iya, tapi kayak maksud gue cita-cita dia punya anak. Bukan punya anak lagi dan akhirnya punya anak-anak ini, kayak gue sedih aja. Iya. Nah sekarang yang di Thunderbolts ini gue nangisnya gara-gara. Kenapa tuh Red Guardian? Nah, gue nggak expect aja, maksud gue karakter selawak Red Guardian ini bisa didalemin sebegitu dalam bareng Yelena, yang dimana dua karakter ini kan gue simpati dan empatinya baru ada di film ini. Gue belum pernah nonton Black Widow, gue belum pernah nonton apapun yang ada merekanya di sebelum Thunderbolts ini. Iya. Jadi kok bisa? Itu lagi-lagi script writing, ya nggak at its peak, cuma yang maksud gue halus gitu loh. Halus banget. Penulisannya halus banget. Di sini Yelena juga bagus banget lagi mainin emosinya, emosi dia punya trauma masa kecil, terus akhirnya dia ketemu kakaknya yang cuma keluarga dia yang satu-satunya, tahu-taunya kakaknya meninggal di Endgame, terus akhirnya dia membenci superhero kan akhirnya dia jadi jahat kan karena dia membenci superhero. Nah itu yang gue nggak tahu bahkan. Ya akhirnya maksud gue mungkin kalau misalnya gue nonton Black Widow gue bisa lebih tahu karakternya si Yelena sebenarnya seperti apa, dan akhirnya gue bisa lebih memahami. Tapi maksudnya tanpa nonton itu pun gue udah dapet. Itu buktinya gitu loh, bahwa sebenarnya film MCU itu bisa bagus kalau misalnya emang dari akar penulisan, dari penyutradaraan itu udah bagus. Iya betul. Gitu loh. Backstory-nya bagus. Walaupun nih gue lagi-lagi pengen ngomong bahwa sebenarnya film ini bukan yang bagus-bagus sinema banget gimana. Karena gue sayang
mereka nggak explore sinematografi yang ada di sini. Lu sayang banget bro. Yang gue lihat ya, yang menurut gue paling shot unik itu cuma yang pas awal. Oh, enggak, gue Pas awal nggak tahu ya, mungkin lu udah masuk bioskop atau belum. Pokoknya Yelena tuh lagi lawan orang-orang yang ada di Kuala Lumpur itu. Correct me if I'm wrong, harusnya Kuala Lumpur sih. Iya, Kuala Lumpur. Iya kan? Malaysia. Itu kamera dari atas. Jadi kayak ngeliatin actionnya si Yelena lawan kanan kiri, kamera dari atas. Udah habis itu nggak ada yang variatif, misal kayak apa kayak ada sih sebenarnya kalau nggak salah. Yang itu yang bob di dalam si itunya. Itu satu. Kan dia kesuk-suk Oke, gitu. itu satu. Itu sebenarnya mengingatkan gue ke dimensinya Doctor Strange yang Ya. di kaca-kaca itu. Mirror Dimension atau apa, gue lupa namanya. Iya. Kalau nggak salah ada shot dolly zoom juga. Enggak, Deng. Enggak, itu film lain, sorry. Gue terlalu banyak nonton film, sorry. Tapi iya, intinya satu hal yang gue sangat sayangkan adalah sinematografi. Walaupun kebantu sama color grading yang ada di film ini. Bagus banget lagi, cakep banget. It's a fresh air lah buat para fans MCU. Akhirnya dapat color grading yang nggak ngasal. Apalagi terakhir gue nonton MCU, Brave New World yang acak-adut dah pokoknya itu editingnya. Oh, jangan ngomongin Craven. itu bukan acak-adut lagi itu. Nggak, kalau Captain America yang Falcon, Brave New World, yang ada Red Hulk ya. Itu secara color grading ngasal, secara editing juga kayak anak magang lebih bagus deh gitu loh kalau ngedit gitu loh. Ya, itu sih paling dari gua. Selain lu ada nggak yang kan kayaknya dari tadi lu bagus mulu. Ada yang menurut lu kurang nggak? Nggak ada lagi guys. Gue sampai nggak menemukan celah di mana kurangnya ini gitu. Mungkin satu sih yang agak kurang tuh traumanya si. Gue pengen tahu traumanya si Ghost. Traumanya si terusin. Siapa Kapten Amerika Gadung? John Walker itu sebenarnya ada traumanya. Oh iya ada. Gue ingat. Iya gue ingat. Yang Ghost itu nggak ada. Yang John Walker justru yang menurut gue paling paling ngenes sih ya. Iya. Tadi lu bilang Ghost nggak ada. Iya, Ghost nggak ada. Itu sebenarnya kekurangan. Padahal kan dari dia film kan ini. cerita di awal-awal tuh kalau dia hidupnya habis di laboratorium kan. Iya, itu ada di Ant-Man and the Wasp alias Ant-Man 2. Itu diceritain ada di situ, Ghost. Oke, boleh gue lanjutin tentang Ghost? Itu merupakan salah satu kekurangan dari film Thunderbolts adalah kenapa lu milih Ghost? Apa alasan si sutradara untuk milih seorang Ghost ke dalam film ini? Bener. Karena di dalam film ini satu-satunya karakter yang tidak didalami adalah Ghost. Satu-satunya karakter yang nggak ada emotional touch ke para penonton, at least gua dan temen gua sebenarnya kayak kita bisa mengganti Ghost dengan siapapun. Siapapun gitu loh, kita bisa ganti dengan Ant-Man misalnya, yang gua rasa Ant-Man bakal lebih emosional karena kita sudah nonton, gua nonton berkali-kali by the way, Ant-Man 1 salah satu film MCU favorit gua, Paul Rudd di situ kan. Ya nggak tahu ya, maksud gua secara Ant-Man tuh kan kalau misalnya lu inget di film pertama dia kan sebenarnya maling. Iya benar. Gitu loh, jadi kayak mungkin bisa masukin Ant-Man, tapi ya pasti itu kan kita berandai-andai aja. Jadi menurut gua Ghost itu salah satu kekurangan dari film ini jujur. Mungkin karena Ant-Man udah masuk superhero kan? Iya mungkin. Ya mungkin juga. Nah itu sebenarnya ada satu hal yang pengen gue omongin lagi tentang Avengers ya, tentang Avengers itu sendiri. Tapi maksud gue kita masih di Thunderbolts. Betul. Ini belum by the way. Oh belum. Tenang aja. Ini sorry ya jadi banyak yang ngomong ya, karena jujur maksud gue film ini menarik banget buat gue bahas. Gue tuh udah menunggu hari ini untuk datang. Iya. Iya. Lu sampai menahan gue untuk jangan nonton review dulu. Gue belum nonton gitu loh. Iya, balik lagi ke Ghost. Kenapa lu milih Ghost? Maksud gue secara Ghost tuh iya, mungkin gini kali ya. Temen gue tuh ngomong ke gue, ya kalau misalnya nggak ada Ghost, mereka nggak bisa keluar dari tempat yang ingin mereka dibakar itu. Oh iya, betul juga. Benar, tapi maksud gue, oke. Tapi seenggaknya didalemin dong itu loh, emosionalnya. Kayak kita tidak didekatkan dengan si karakter si Ghost ini, even dari film Ant-Man and the Wasp, tau nggak? Itu dari tahun berapa itu, jadi kayak sayang banget menurut gue. Sayang banget. Ya. Kayak dia cuma sebagai alat untuk keluar dari masalah aja gitu, kayak. Iya betul. Kayak penulis bingung nih, kayak gimana nih cara mereka cuma keluar. Nah ini nih ada Ghost nih. Ya, kayak shortcut ya. Ya ngomong-ngomong soal Ghost nggak bakal habis, jadi kita habisin dulu sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap deh Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film, masih di Thunderbolts. Nah, lu dulu deh, lu ada hal yang lu pengen ngomongin lagi tentang Thunderbolts atau enggak? Ada. Apa tuh?
gue suka pemilihan nama Thunderbolt. Wah, itu Nggak expect. Nggak ada yang expect sih. Nggak expect. Kon kita pas review trailernya kayak gue udah ngomong kayak Thunderbolts itu ini gitu, yang ada di karakter Hulk, Incredible Hulk terus dia jadi Red Hulk. Kagak ada Apa hubungannya. nanti mereka punya kekuatan sehebat Halilintar? Kagak ada hubungannya, kagak. Itu tuh dari ini ya, dari tim Tim sepak bola atau ya, football pokoknya Amerika bola atau lah. apalah. Iya, pokoknya bola. Favoritnya Yelena Bukan namanya. klub ininya, klub waktu dia kecil. Iya, klub dia kecil ya. Gue lupa nama bla 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 Thunderbolt Iya, lah. Dan yang milih adalah si Red Guardian yang dimana dia salah satu no brainer di Thunderbolt, tau nggak? Dia tuh salah satu orang yang apa ya sebutannya? Penting nggak penting ya? Iya, tapi penting juga. Tapi sebenarnya kayak dia nggak beban juga tuh kan, susah kan menjelaskan Red Guardian. Iya. Sumpah, jujur ya, gue tuh ngelihat Thunderbolts. Ini Avengers yang nggak ada otaknya sebenarnya. Iya, gitu. benar. Maksud gue kalau misalnya dia minimal Avengers 1 deh, kan ada Iya. Iron Man, Iya. ada Hulk si Bruce Banner yang dia kan pinter gitu, Pinter banget, banyak sarjana gitu kan. Terus ada siapa lagi? Yang Iya. Magic ada Doctor Strange, Iya. ada Black Panther, ya kan. Ini Thunderbolts kayak nggak ada. Bener-bener kayak cuman siapa ini, kayak Siapa bener-bener lu dianggap gitu loh. sampah sih mereka sih. Tapi memang gue Tapi, suka sama iya, konsep itu sebenarnya. Jadi ada heeh. satu, mungkin lu lupa, ada satu scene yang mereka tuh kayak berantem. Oh, abis ketemu si Sentry yang dari si kantor yang mereka berantem di dalam kantor. Oh iya. Itu kan mereka ke bawah. Iya. Mereka tuh berantem, orang-orang gak ada yang peduli, tau gak? Iya. Itu gue suka banget, maksud Iya. gue. Iya. Kayak, ya udah itu temen berantem aja, orang pada jalan. Iya, Padahal tuh mereka pakai kostum. Pakai Jadi kayak- kostum, iya. Itu sebenarnya terjadinya sebelum si Yelena diceramahin sama Red Guardian. Iya, Gua ingat tuh. gue ingat. Abis itu kan dia Yelena pergi kan, terus disamperin sama Red Red Guardian. Nah itu gue suka sama konsep itu aja. Iya. Memang mereka ini orang-orang buangan sebenarnya. Iya, benar-benar. Gitu loh, tapi ya maksudnya di dalam orang buangan itu terhadap trauma sendiri, jadi gue suka banget itu. Iya, sama kayak, mereka tuh berbobot Iya, sebenarnya. mereka mencoba keluar dari masa traumanya, apalagi si Yelena sih. Yelena, Gue suka banget iya. ketika dia masuk ke traumanya. Yang temennya itu ya? Hah? Yang temennya dibunuh Iya, itu kan Ya. ujian pertama dia masuk Agent, agent masuk Black Widow itulah. Red apa sih namanya? Red Agent. Nah, Gua lupa Red Agent, namanya. Red Agent. Ya, pokoknya Nah, masuk awal agent Red itulah. Agent. Gue suka sih, maksud gue eksplorasi trauma itu, kita tidak usah ngomongin Ghost ya. Eksplorasi trauma itu Red Guardian sebenarnya bukan trauma sih. Mungkin maksudnya ya kan di awal Iya. adegan dia tuh udah ditunjukin kalau dia tuh sebenarnya broke. Dia tuh kayak udah lost hope Iya, lah, makanya lost dia hope. kabur dari Yelena yang katanya kayak Yelena juga selama ini kan manggil Red Guardian tuh sebenarnya adalah sosok ayah Iya, kan. dia kalau di subtitle juga ayah kok. Ayah memang gitu loh, jadi kayak gue suka banget sama Iya. eksplorasi trauma masing-masing yang memang maksud gue ya pasti setiap orang ada aja gitu loh Iya. perdiletan tersebut. Iya, dicombine sama lucunya si Red Guardian. Gue inget banget pas yang dia lagi masa-masa tegang tuh ditembak-tembakin tuh kayak tenang aja, mobil ini tahan peluru. Wah itu yang, tapi sebenarnya itu nyambung juga sih sama scene favorit gue. Yang pas si Winter Soldier alias si Sam-nya, kok Sam sih? Bucky Barnes Bucky, yang itu yang naik motor, Iya, tuh naik Kamen motor. Rider, sumpah itu kan Iya, di iya. gurun pasir kan, Iya, itu iya, salah iya. satu golden scene buat gue sih. Iya, Karena secara penulisan juga lucu, yang tektokan dia sama John Walker tuh lucu banget sama ya ini pengadeganan si Sam-nya itu sendiri. Iya. Sam apaan sih? Bucky sama pengadeganan Iya. Bucky-nya itu sendiri. Terus mereka udah kayak seneng-seneng Bucky mau nyelamatin mereka, ternyata ditangkep. Udah gitu mereka itu balikin mobil. Iya benar, itu juga sumpah. Makanya gue bilang bercandaannya itu nyambung semua karena Iya. emang gak maksa. Iya, Itu gak maksa. situasional. Situasional, yang emang jadinya lucu. Lucu banget sih, iya. Itu by the way sebenarnya kayaknya pas menuju Act 2 yang dimana gue udah ngerasa kayak mereka udah aman nih chemistry. Iya. Kan gue tadi bilang di X1 kayak aduh maksa nih, tapi Iya. makin kesini makin mereka berproses, mereka Iya. ini juga oke, aman mereka gitu loh. Iya, Jadi kayak iya. emosionalnya dapat, lucunya dapat, penulisnya dapat, ceritanya juga dapat, actionnya. Nah, satu hal yang orang pada kurang kadangnya actionnya. Karena actionnya tuh nggak sedar-der itu. Iya. Menurut gue sih nggak masalah. Nggak masalah, coy. Karena emang film ini heavy di cerita. Iya, benar, heavy di cerita. Maksud gue secara action oke-oke aja. Iya, gue Bukan nggak merasa ada yang terganggu lagi. gimana-gimana. Secara CGI juga soalnya nggak terlalu maksa. Iya. Bahkan banyak ini ya, praktikal kayaknya sih. Iya. Bakal banyak praktikal. Iya, betul.
Ya paling itu secara keseluruhan. Gue pengen bahas ini sebenarnya. Siapa tuh? Satu adegan lagi yang gue suka, yang mereka tiba-tiba nolongin orang, yang udah mulai kan si Void-nya udah mulai ini terus kayak nolongin sesuatu. Itu gue suka juga. Iya, yang mereka udah mulai ngevakuasi ya. Evakuasi itu mengingatkan gue ke Avengers 1, bedanya mereka bukan superhero. Iya, betul. Mereka itu villain semua. Villain semua, bener-bener. Sama gue suka banget adegan dimana mereka semua mencoba menenangkan si Bob. Yang mana itu ya? Yang menuju ke akhir kan Bob mau bunuh yang hitam tuh. Iya. Yang pas di laboratorium betul. gitu kan? Iya, betul. Iya. Itu juga oke itu. Tiba terus mereka pada pelukan supaya memudarkan sisi gelapnya si Bob. Satu hal patut diingat bahwa mereka bukan superhero tapi mereka super villain. Bukan super malah, mereka villain, bukan super villain sebenarnya gitu. Ternyata loh. mereka masih punya sisi manusiawi. Itu gue suka banget mereka Itu. menggambarkan hal itu dengan baik. Paling gue mau bahas ini kali Siapa ya. tuh? After credit kali ya. Iya boleh. Ya, bukan yang tentang si Red Guardian ada di bungkusan makanan itu ya, bukan Ah, ya. itu Itu kan lucu buat banget lucu-lucuan lagi. doang Itu sebenarnya. lucu banget lagi. Itu buat lucu-lucuan. Paling after credit yang akhirnya ditunjukkanlah kapal Fantastic Four. Bener. Ini unik sih, karena gue nggak tahu ya kapan terakhir kali gue nonton MCU tapi after credit itu film yang belum tayang. Karena tayangnya nanti baru Juni apa Juli gitu. Iya, Fantastic iya, Four. I iya. will watch it, tenang aja, first step. Gue sangat menunggu. Ya, udah kita bahas juga trailernya kan. Trailer udah kita bahas. Benar. Nah, secara build up dari filmnya itu sendiri dan dimasukin ke after credit itu sebenarnya sih ya untuk ini doang kali ya. Iya. Tapi satu hal yang unik sih sebenarnya. Iya, yang lu apakah bilang mereka ke gua. berantem mereka ya? Nah, gue penasaran juga. Nggak tahu. Karena lucunya gini, kan tadi gue bilang Thunderbolt tuh nggak ada otaknya sama sekali. Iya, bener. Even kalau misalnya lu lihat nih, Kapten John Walker, perisainya, udah 14 bulan gak diganti-ganti, itu padahal udah dibengkokin sama si Sentry kan. Iya. Gue juga heran nih kenapa nggak diganti, udah 14 bulan, lama banget, itu setahun lebih kan. Iya. Nah ya maksud gue kalau misalnya kita pikir-pikir lagi nggak ada otaknya, apakah mereka bakal ngotakin si Thunderbolt ini Iya, yang maksudnya si Fantastic Four? betul. Kita kan punya, mereka kan punya Reed Richards gitu kan, jadi kayak ya gue nggak tahu bakal dibawa kemana. Dan satu lagi, akhirnya kita tahu arti tanda bintang di Thunderbolt. Karena itu adalah revisi. Jadi New Avengers New itu sebenarnya Avengers. gue penasaran juga sih maksud gue penghujung nih ya. Iya. Jadi sekarang secara nggak langsung ada 2 nih Avengers-nya. Yang punya Tapi kan Sam. mereka lagi berantem hak cipta. Iya makanya gue bilang selain sebelum berantem yang beneran mereka berantem hak cipta dulu sama Avengers-nya Sam yang udah ada di Brave New World. Nah gue nggak tahu Avengers-nya jatuhnya Avengers-nya Sam ini punya negara, satunya lagi punya swasta si Valentine. Ironi sih sebenarnya. Ironi jujur. banget. Karena gue ngeliat di Civil War Avengers tuh menolak gitu loh Iya. diakuisisi sama negara. Betul. Dari Thunderbolt juga. Iya. Sekarang mau tidak mau Iya. ya udah New Avengers-nya that's what you got. Pakai Z. Avengers itu kayak nama band tau gak lo? Beneran jadi nama band kata Tommy Maguire, is that a band? Ya udahlah kalau gitu, terima kasih sudah nonton review kami untuk Thunderbolts. Menurut kalian gimana? Komentar di bawah. Komentar di bawah, kita bahas bareng-bareng. Jangan kemana-mana. Tetap tonton terus Bapil bahas film. Bye bye. That's why we need each other. Okay, that was really good. We are the Thunderbolts! Can't call ourselves that. God, thank you. This has makings of team that can rise to glory. Bring light from the darkness. This team can be the heroes on the Wheaties box. With a little giddy toy. Alexei, have you slept? I'll sleep when I'm dead. I'd like not to die today, so maybe somebody else should be driving.